Selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam program Sarapan Sorgawi. Saya Miss Grace dan seluruh keluarga besar SKBB. Kita akan bersama-sama dengan para kerabat dan sahabat untuk menikmati sarapan sorgawi dari Allah Bapa kita. Mari kita naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat hari yang indah, buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Pagi ini berfirman-Lah, kenyangkan iman kami, rohani kami menjadi sehat dan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku, para kerabat, sahabat, dan seluruh keluarga besar SKBB, kita sangat mengucap syukur buat hidup ini. Sudah 2 hari kita diajarkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan supaya kita selalu penuh dan hidup di dalam ucapan syukur. Hari ini firman Tuhan berjudul Terima Kasih Saudaraku. Seringkali kita mengucap syukur hanya kepada Tuhan, ya. Atau kita hanya mengucap syukur buat segala yang diberikan oleh orang tua kita. Tetapi kita seringkali lupa untuk juga berterima kasih, bersyukur untuk setiap saudara yang kita punya, ya, yang ada di dalam hidup kita. Mari kita mau melihat firman Tuhan di dalam kisah seorang raja yang sangat menunjukkan terima kasihnya kepada sahabatnya. Kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-1, ya, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Daud berkata, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul?" Dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada Ziba, seorang hamba, seorang pekerja dari keluarga Saul. Dia bertanya,
masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Saul itu adalah raja sebelum Daud, dan Saul sangat membenci Daud. Saul mengejar-ngejar Daud, ingin membunuhnya, tetapi Daud tidak pernah mendendam. Daud tidak pernah mempunyai keinginan untuk membunuh Saul. Dan ketika Saul kalah berperang ya dengan musuh, keluarganya ditumpas, dan Daud kemudian menjadi seorang raja, Daud bertanya kepada orang-orang di sekitarnya dan juga kepada Ziba, pelayan dari keluarga Saul. Dia bertanya, masih ada enggak ya keturunan Saul, keluarga Saul yang masih hidup? Ya, mau apa dia tanya begitu? Apakah dia ingin membalas dendam? Tidak. Dikatakan ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ketika Daud bertemu dengan Ziba, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Tanya, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Jadi perhatikan, Daud mencari sisa keturunan Saul, orang yang membencinya, untuk apa? Menunjukkan kasih yang dari Allah. Luar biasa ya. Daud mencari keturunan dari seorang yang sangat membencinya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasih yang dari Allah. Ya. Lalu Ziba bilang, ada seorang anak laki-laki Yonatan, tapi cacat kakinya. Anak-anakku, kerabat dan sahabatku. Firman Tuhan pagi hari ini menceritakan tentang kasih Daud kepada Saul dan keturunannya. Anak Saul yang bernama Yonatan mempunyai persahabatan, bahkan persaudaraan yang luar biasa dengan Daud. Meskipun Saul membenci Daud, tetapi Yonatan anak Saul menjalin persahabatan, bahkan menjadi seperti saudara dengan Daud, ya. Dan kemudian ketika Daud mencari keturunan daripada Saul, dia bukan mau menolong karena dia bersahabat, bersaudara dengan Yonatan, tetapi dia katakan, ada enggak keturunan Saul yang masih hidup? Dia ingin menyatakan kasih yang daripada Allah. Hari ini kita diajar oleh Tuhan, ya, bahwa kita harus berterima kasih ada orang-orang di sekitar kita. Kita harus menunjukkan rasa syukur kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Meskipun kita belajar dari Daud, meskipun Saul membenci Daud, ya, tetapi Saul orang yang tahu tetapi Daud adalah seorang yang tahu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, sehingga hatinya juga bersyukur, berterima kasih kepada orang lain. Mungkin Saul membenci Daud, tetapi Daud tidak pernah melupakan bagaimana lewat Saul, ya, Daud pernah diangkat menjadi tentara oleh Saul, ya, menjadi panglima perangnya. Dan terlebih lagi anak Saul menjadi saudara dengan Daud, ya. Oleh sebab itulah Daud tidak pernah lupa untuk berterima kasih. Kita lanjut lagi ya ayatnya. Kemudian katanya ya, ayat yang keempat, ya, tanya raja kepadanya, kepada Ziba, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar.
Ayat kelima, sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amir dari Lodebar, ya. Jadi Daud suruh menjemput ini anaknya Jonathan, ayat yang ke-6. Dan Mephiboset bin Jonathan bin Saul masuk menghadapi Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku, ya. Ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan para sahabatku, kita mau lihat Daud tidak pernah melupakan bagaimana kebaikan Jonathan dalam hidupnya. Dan dia membalasnya. Balas budi, kata orang. Meskipun Jonathan sudah tidak ada, tetapi Daud tidak pernah melupakan kebaikan Jonathan. Meskipun kakeknya Mephiboset, ayahnya Jonathan, jahat kepada dia, ya, Saul jahat kepada Daud, tetapi Daud tidak mau mengingat kejahatan itu. Dia mau mengingat kebaikannya. Oleh sebab itu dia mau berterima kasih. Pertanyaannya, ada enggak kita berterima kasih kepada orang-orang yang begitu baik kepada kita? Kalau kepada orang yang baik kepada kita saja kita lupa untuk menunjukkan terima kasih kita, apalagi kepada orang yang jahat kepada kita. Mana mungkin kita bisa berbuat baik? Pagi ini Tuhan mengajar kepada kita, jangan pernah lupa untuk berterima kasih kepada orang-orang yang ada di dalam hidup kita. Jangan pernah berat mulut untuk belajar mengucap terima kasih, ya. Ada banyak orang bisa meminta pertolongan kepada orang lain, tetapi ketika sudah ditolong tidak pernah menunjukkan sikap berterima kasih. Mungkin bilang terima kasih ya hanya di bibir, tapi sikap tidak pernah berterima kasih. Bahkan ada orang yang bisa meminta tolong tetapi bukan mengucapkan terima kasih, malah berbuat jahat kepada penolongnya. Pagi ini Tuhan mau menghajar kita. Bukan hanya kepada Tuhan saja kita berterima kasih, bukan hanya kepada orang tua kita saja, tetapi kepada setiap orang, terlebih lagi saudara kita, terlebih lagi kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Jangan pernah lupa untuk berterima kasih. Orang dunia katakan kita harus tahu budi, ya. Hutang uang bisa dibayar, tapi hutang budi tidak dapat dibayar dengan uang. Itu artinya jadilah orang yang tahu berterima kasih. Di Alkitab, di dalam firman Tuhan ada banyak contoh, dan satu dari antaranya pagi ini kita belajar bagaimana Daud menunjukkan ucapan terima kasihnya atas kebaikan Jonathan di dalam hidup dia. Bagaimana Jonathan sudah menolong dia, menyelamatkan dia ketika Saul ingin membunuh Daud. Dan Daud tidak pernah lupakan itu meskipun Jonathannya sudah meninggal. Meskipun anaknya Jonathan seorang yang cacat kakinya, bisa saja Daud menyingkirkannya. Bukankah itu cucu dari musuhnya? Tetapi Daud tidak mau mengingat permusuhan itu. Dia mengingat persaudaraan. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, sudahkah engkau berterima kasih kepada orang-orang di dalam hidupmu? Atau engkau lupakan saja segala kebaikannya? Mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita dengarkan pujian ini.
untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, aku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap orang di dalam hidup kami. Kadang mungkin orang itu membenci kami, kadang orang itu begitu mengasihi kami, tetapi kami mau tetap mengucap syukur. Kami tidak mau mengingat hal-hal yang buruk, tetapi kami mau mengingat hal-hal yang baik di dalam hidup kami. Bagaimana orang-orang Tuhan boleh taruh orang-orang di sekitar kami, dan kami patut mengucap syukur. Kami tidak mau mengingat segala keburukan mereka, tapi kami mau mengingat bagaimana kebaikan mereka kepada kami. Mampukan kami menunjukkan terima kasih kami ya Tuhan kepada mereka yang baik kepada kami. Dan kami juga mau belajar melihat hal-hal yang baik dari orang lain, dan kami berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami kalau kami lebih suka mengingat kejahatan orang lain dalam hidup kami, sehingga kami tidak berterima kasih. Tapi pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami patut berterima kasih pada setiap orang di dalam hidup kami. Karena di dalam diri kami, seperti di dalam diri Daud, ada kasih yang daripada Allah. Allah yang hidup, yang telah memberikan kami hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan para sahabatku, mari kita belajar untuk mengucapkan terima kasih. Kita belajar menunjukkan kasih Allah di dalam hidup kita kepada setiap orang di sekitar kita sebagai ucapan terima kasih kepada mereka. Sampai bertemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati.